Halo teman-teman, selamat datang di podcast Smart Governance Health Talk. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih soal good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kesehatan. Kebetulan banget nih kita lagi ada teman-teman yang kerja dari berbagai instansi yang ada di Kemenkes. Kita bahas dari pengalaman yang nyata dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Yuk, langsung kita mulai. Aku lempar ya ke pembicara pertama, yaitu Kak Yanti. Halo Kak Yanti. Halo. Oke Kak, nih menurut Kakak, kenapa sih digitalisasi layanan kesehatan sekarang itu jadi krusial banget? Apa saja good practice dalam lingkup kesehatan yang ada di instansi Kakak nih? Boleh Kak? Boleh. Oke, sebagai salah satu ASN yang bekerja di layanan kesehatan, khususnya Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, saya sudah banyak melihat dampak baik dari smart governance ini. Salah satunya adalah penggunaan sistem digital yang ada di pelayanan seperti Satu Sehat Mobile, Mobile JKN. Misalnya yang pertama saat pendaftaran pasien, dulu antri ya, sekarang sistem digital secara online. Kemudian pemantauan antrian obat tidak perlu ngantri lagi di rumah sakit, kita sistem digital sekarang. Kemudian sistem antrian pasien juga sudah secara digital. Semuanya kita pantau lewat smartphone kita. Karena sekarang ya, kita nggak pernah lepas ya dari HP. Ini membuat pelayanan jadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga bisa mengurangi kesalahan pencatatan manual. Kalau kita kaitkan dengan manajemen ASN, ini sudah menunjukkan sistem kerja berbasis kompetensi, di mana kita sebagai ASN juga dituntut untuk profesional, paham teknologi, akuntabel, jadi bukan sekedar kerja aja, tapi bisa mengelola tata kelola yang baik ya. Terus ada telemedicine juga untuk good practice-nya. Ini memudahkan pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan dalam genggaman tangan. Jadi sistem HP bisa Zoom, bisa video call atau yang lainnya. Nah, kalau di rumah sakit tempat saya bekerja ini, di Rumah Sakit Harapan Kita, udah ada layanan ini. Jadi memungkinkan pasien dari luar pulau bisa menikmati layanan ini secara optimal. Jadi bisa memangkas biaya ongkos dan lain-lain. Ini mencerminkan smart governance yang inklusif dan smart ASN yang adaptif serta inovatif. Gitu kira-kira Kak Lutfi. Wah, emang ya sekarang teknologi udah semakin canggih dan otomatis layanan kesehatan pun akan mengikutinya ya. Misal kayak tadi yang Kakak tadi bilang ada layanan telemedicine itu sangat bermanfaat ya bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata ya Kak. Oke, terima kasih Kak Yanti atas Pak jawabannya yang sangat hebat sekali. Oke, mari kita lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Kak Farida. Halo Kak Farida. Halo Kak. Apa saja nih contoh penerapan good practice yang telah diterapkan di unit kerja Kakak untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat? Silakan Kak. Oh ya, terima kasih. Dalam lingkungan pengadaan barang dan jasa, penerapan smart governance itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nah, salah satunya itu adalah memastikan kalau semua proses pengadaan itu digitalisasi melalui sistem elektronik, sehingga prosesnya itu jadi lebih cepat, transparan, terdokumentasi, dan mudah untuk diawasi. Selain itu, perencanaan pengadaan juga berbasis data. Data pengadaan sebelumnya itu bisa dimanfaatkan untuk menyusun RUP untuk tahun selanjutnya. Dan itu prinsip smart governance juga tercermin dari keterbukaan informasi. Informasi pengadaan itu harus mudah diakses melalui kanal pengaduan dan supaya untuk meningkatkan kepercayaan publik. Yang lebih itu sih Kak, penerapan smart governance yang ada di Biro PBJ sekarang. Oh, seperti itu ya Kak untuk penerapan governance di Biro BPJ ya Kak. Oke, Kalau menurut Kakak, ada contoh good governance dalam lingkungan kesehatan nggak nih untuk solusi maupun strategi yang digunakan bagaimana nih Kak? Oke Kak, jadi pada hakikatnya tujuan pengadaan yang cepat dan efisien serta efektif di Biro Pengadaan itu untuk mendukung realisasi program kesehatan. Jadi ada program-program kayak pembangunan rumah sakit, pengadaan obat dan alat kesehatan. Nah, terpenuhinya logistik kesehatan ini itu tentunya akan meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tingkat kesehatan masyarakat itu dapat ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik. Dan yang paling utama itu sebenarnya adalah kolaborasi antar unit dan monitoring pengadaan secara berkala, sehingga semua pengadaan itu dapat berjalan tepat waktu dan juga sesuai aturan. Dan dengan langkah-langkah ini, PBJ dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, bersih, dan juga akuntabel. Oh, oke, baik. Jadi tetap ya, kolaborasi adalah kunci utamanya buat mewujudkan smart governance ini ya Kak. Oke, makasih Kak Farida atas masukan yang luar biasa. Oke, mari kita lanjut ke narasumber yang ketiga yaitu Kak Indah. Halo Kak Indah. Halo Lutfi. Oke Kak, aku mau tanya nih Kak,
Kalau menurut kakak, apa sih itu best practice? Dan kalau ada nggak sih contoh best practice yang ada di instansi kakak? Boleh kak? Oke, sebelumnya bad practice itu tentunya kebalikan dari good practice yang udah dijelasin dari Kak Yanti sama Kak Farida sebelumnya, di mana itu merupakan suatu tindakan atau kebiasaan yang tidak efektif, tidak efisien, dan bahkan merugikan suatu instansi tersebut. Contohnya seperti ASN yang melakukan pelayanan lambat, tidak mau memakai digitalisasi seperti memakai antrian masih manual, kemudian tidak respon terhadap keluhan pasien ataupun konsumen. Kemudian yang lain seperti juga pada pemanfaatan waktu luang, contohnya ASN kadang kan kita lihat kan banyak menonton drama atau menonton video pendek ya, dibandingkan memanfaatkan waktu luang dengan meningkatkan kompetensi seperti mengikuti LMS seperti itu. Iya, oke kak. Jadi kadang suka disalahgunakan ya wifi-nya untuk hal yang tidak diinginkan. Harusnya mengupdatekan diri, malah nonton yang lain. Oke, kira-kira nih, menurut Kak Indah, penyebab timbulnya budaya kerja yang bad practice ini tuh apa? Penyebabnya itu pertama dari diri ASN itu sendiri. Yang pertama dia karena kurangnya integritas atau kurangnya etika itu di dalam dirinya. Contohnya itu seperti motivasi ekonominya lebih didahulukan daripada motivasi etika profesionalitasnya. Kemudian kelemahan dari instansi itu sendiri, di mana kelemahan dari sistem pengawasannya atau tidak jelasnya kode etik ataupun reward punishment di instansi tersebut. Kemudian budaya kerja yang belum diterapkan dengan baik, seperti budaya kerja yang stagnan, tidak mau mengikuti atau resisten terhadap perubahan, kemudian tidak konsisten dalam menerapkan sistem merit itu sendiri dalam manajemen ASN-nya. Oke, baik. Berarti emang kurangnya integritas dan etika dari diri sendiri orang itu ya, Kak. Oke, makasih Kak Indah atas jawabannya yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke narasumber yang terakhir, yaitu Kak Zakia. Halo, Kak. Ya, halo Lucy. Halo, Kak. Aku mau tanya nih, bagaimana nih solusi dan pencegahan dari good practice dan bad practice yang tadi sudah dijelaskan nih sama narasumber sebelumnya? Mungkin kakak ada masukan? Oke, sebenarnya ada beberapa solusi ya yang bisa kita terapkan untuk menanggulangi masalah kinerja yang seperti dijelaskan kakak-kakak tadi ya. Di antara lain seperti penguatan sistem pengawasan internal, yaitu seperti audit kinerja, audit kepatuhan, dan audit berbasis risiko. Lalu ada penegakan disiplin dan sanksi ASN, seperti penerapan peraturan nomor 94 tahun 2021 ya tentang disiplin PNS secara konsisten dan tanpa tebang pilih. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi sistem pengaduan masyarakat. Dan ada perbaikan tata kelola, anggaran, dan pengadaan. Lalu ada rotasi jabatan berbasis merit, yaitu rotasi yang dilakukan transparan dan berbasis dengan kinerja. Nah, sebelum terjadi masalah-masalah di atas, sebenarnya kita juga bisa menanggulangi atau mencegah terjadinya bad governance, yaitu seperti internalisasi nilai-nilai berakhlak ASN, lalu ada transparentasi proses dan informasi dengan pemanfaatan dashboard kinerja seperti digital, lalu ada pendidikan anti korupsi dan etika ASN, penguatan SOP, dan melatih budaya speak up untuk mendorong keberanian menyampaikan ketidaksesuaian tanpa takut dikucilkan di tempat kerja ya. Lalu pemimpin juga harus menjadi teladan dan siap untuk menerima kritikan. Jadi banyak ya Kak solusi dan pencegahannya yang harus ditangani gitu ya. Menurut Kak Aza, apakah ada alternatif untuk menyelesaikan masalah bad practice jika solusinya dianggap kurang efektif? Bagaimana nih Kak? Oke, sebelum ada masalah kita pasti akan menyiapkan solusi masalah ya. Dan kita juga menyiapkan beberapa alternatif penyelesaian masalah jika solusi-solusi itu tidak bisa menyelesaikan inti dari masalah, yaitu ada pendekatan kepemimpinan etis atau ethic leadership, yaitu pimpinan unit menjadi role model integritas, lalu ada pengawasan partisipatif yang melibatkan tenaga kesehatan, masyarakat, dan organisasi profesi, lalu ada penyederhanaan birokrasi untuk mengurangi peluang terjadinya manipulasi, selanjutnya ada digitalisasi layanan yang sudah dijelaskan Kak Yanti tadi ya, untuk meminimalisir interaksi risiko terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Lalu yang terakhir ada penekanan bahwa bad governance berdampak langsung pada keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan, dan yang terakhir berdampak pada kepercayaan publik terhadap kita sebagai ASN. Wah, ternyata ada juga ya solusi alternatif lain yang dapat
diselesaikan apabila solusi yang disebutkan kakak di atas tidak tercapai. Oke, makasih banyak Kak Aza atas jawabannya yang luar biasa. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung acara podcast kali ini. Saya kasih kesimpulan bahwa keberhasilan smart governance ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh komitmen tata kelola yang baik, kolaborasi, dan orientasi pada kepentingan publik. Penerapan good practice akan mendorong pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan terpercaya. Sementara untuk bad practice justru berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketidakpercayaan publik dan kegagalan dalam transformasi digital. Terima kasih kepada narasumber hebat kita yang telah meluangkan waktunya dan teman-teman yang telah menyaksikan. Saya Lutfi pamit undur diri. Sampai jumpa.